Kita menganggap Al-Quran sebagai kitab suci karena isi kandungan Al-Quran itu tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Pada abad ke-17-18, Al-Quran itu dikritik oleh ilmuwan. Karena Al-Quran menyebut bahwa gunung itu bergerak. Gunung itu bergeser setiap waktunya untuk menjaga keseimbangan bumi. Itu dikritik oleh ilmuwan. Ya Al-Quran itu ngaco. Al-Quran itu nggak betul. Masa dibilang gunung bergerak? Jangankan gunung yang segede itu bergerak. Ada tanah sepetak saja bergerak, bangunan yang ada di atasnya pasti roboh, betul? Ada lahan saja berapa hektar, bergeser dia, maka bangunan yang ada di atas lahan itu pasti roboh. Tapi Al-Quran mengatakan gunung itu bergerak demi menjaga keseimbangan bumi. Karena bumi ini berputar kencang. Kalau tidak seimbang maka akan terjadi banyak musibah, bencana, tsunami dan seterusnya. Maka bumi ini, gunung itu bergerak. Ternyata belakangan abad terakhir ini barulah mereka melakukan penelitian. Ternyata gunung itu dalam setiap tahun bergerak sekian inci dari posisi awalnya. Bergerak, bergeser. Dulu Al-Quran dikritik. Al-Quran dikritik karena Al-Quran menyebut, kenapa sih orang yang masuk neraka itu nanti saat kulitnya terbakar, hangus, hancur, diganti oleh Allah dengan kulit yang baru? Itu apa? Karena Al-Quran menyebut, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kulit mereka hancur, hangus, rusak, diganti oleh Allah dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab. Ayat ini dikritik. Kenapa kok orang hancur diganti kulit baru, rusak diganti kulit baru, hangus diganti kulit baru? Dikritik. Ternyata beberapa tahun silam ada ilmuwan dari Thailand. Thailand itu negara tetangga kita yang sangat ahli dalam hal operasi. Makanya di sana itu kan ngeri-ngeri ya. Kita susah bedain ini Bambang atau Susi. Kalau siang kadang-kadang Bambang, kalau malam tiba-tiba jadi Susi. Karena sehebat itu mereka teknologi untuk memodifikasi tubuh manusia. Ada seorang dokter melakukan penelitian. Ternyata dari semua anggota tubuh kita, yang paling sensitif itu kulit. Lapisan luar ini. Itu anggota tubuh kita yang paling sensitif. Karena kulit ini paling sensitif, kalau syarafnya sudah mati, udah nggak berfungsi, maka anggota tubuh yang sudah rusak syarafnya ini tidak akan merasakan sakit. Misalnya, ini ada lilin. Terus telunjuk kita ini kita bakar. Itu dibakar pertama kali, itu panasnya luar biasa karena syarafnya masih aktif. Tapi kalau sudah gosong, di satu telunjuk ini udah gosong, terus dibakar lagi, itu udah nggak sakit. Karena syarafnya sudah mati. Karena sudah mati, dibakar lagi nggak sakit. Kita cubit-cubit nggak sakit, bahkan kita pukul-pukul nggak sakit, karena syarafnya udah mati. Ilmuwan ini begitu bangga membuat satu pengakuan di media sosial bahwa saya telah menemukan anggota tubuh yang paling sensitif itu adalah kulit. Maka dijawab oleh Al-Quran. Al-Quran sudah ngomongin sejak 14 abad yang lalu. Itulah mengapa kalau orang masuk neraka nanti hancur utuh lagi. Karena kalau dia dibiarkan hancur saja terus disiksa, nggak kerasa siksaannya. Kalau dia dibakar, hangus, nggak diganti dengan kulit baru, tidak akan merasakan dia kepanasan lagi. Kenapa? Syarafnya sudah rusak.
maka disebut di dalam Al-Quran. Semua isi kandungan Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan sebelum ilmu astronomi itu ada, umat Islam sudah selalu membaca ayatnya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Sebelum ilmu astronomi yang membahas tentang benda-benda luar angkasa, Al-Quran sudah menyebut bumi dan seluruh planet-planet lain ini kullun fi falaki yasbahun, semuanya berputar sesuai dengan porosnya. Sudah berbicara.